Aku mulai ya. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Kali ini kelompok 4 dengan anggota Kada Indah, aku sendiri Herlina, Padma, Gita, dan Yogi akan mempresentasikan materi matematika ekonomi, yaitu di bagian persamaan garis lurus dan fungsi linier. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Indah, yaitu tentang persamaan garis lurus, yang nantinya dilanjutkan dengan materi fungsi linier akan dijelaskan oleh aku sendiri. Yaudah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian persamaan garis lurus. Nggak ada. Kok nggak di? Lanjut dong. Nah, persamaan garis lurus itu merupakan suatu fungsi yang apabila digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius, grafik tersebut akan berbentuk garis lurus tentunya. Lanjut, Lin. Nah, pada persamaan garis lurus itu ada yang namanya gradien garis atau yang biasa kita sebut dengan kemiringan garis, di mana kemiringan garis yang terletak pada setiap titik pada garis lurus tersebut itu adalah tetap yang dinotasikan dengan huruf M, di mana secara matematis dapat dirumuskan dengan M sama dengan delta Y per delta X atau Y2 minus 1 per X2 min X1. Nah, pada slide sudah disajikan mengenai contoh soal untuk menentukan gradien garis yang melalui titik A, yaitu min 2,3 dan B min 1,5. Nah, dari kedua titik tersebut kita ketahui bahwa nilai X1-nya itu min 2, kemudian Y1-nya itu 3, sedangkan melalui titik B kita ketahui bahwa nilai X2 itu min 1 dan Y2 itu 5. Nah, nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan M sama dengan delta Y per delta X menjadi 5 dikurang 3 per min 1 dikurang min 2, sehingga akan diperoleh gradien garisnya itu sebesar 2. Dari gambaran awal saja, pada slide juga sudah terlihat salah satu contoh grafik dari persamaan garis lurus itu sendiri. Nah, adapun jenis-jenis dari persamaan garis lurus itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 yang bergradien M. Secara matematis dapat dirumuskan dengan Y sama dengan X. Contoh soalnya yaitu tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 yang memiliki gradien 3. Nah, dari soal kita ketahui bahwa nilai M itu sama dengan 3, sehingga kita bisa langsung substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan MX, sehingga diperoleh hasil persamaannya yaitu Y sama dengan 3X, yang gambar grafiknya bisa kalian lihat pada slide pula. Baik, yang kedua ada persamaan garis lurus yang bergradien M dan memotong sumbu Y di titik 0,N. Contoh soalnya, tentukanlah persamaan garis lurus K yang memiliki gradien min 6 dan melalui titik 0,5. Nah, dari soal kita ketahui gradiennya atau nilai M-nya itu yaitu min 6, dan nilai N-nya itu kita peroleh dari titik 0,5 itu sebesar 5. Sehingga nilai tersebut bisa kita langsung masukkan ke dalam rumus Y sama dengan MX plus N, sehingga diperoleh persamaannya yaitu Y sama dengan min 6X plus 5. Oke, selanjutnya ada persamaan garis lurus dengan gradien M yang melalui titik A, X1, Y1. Secara matematis dapat dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Adapun contoh soalnya yaitu tentukanlah persamaan garis lurus yang bergradien M dan melalui titik A, 6,3. Nah, pada soal kita ketahui bahwa nilai M sama dengan 4, dan dari titik 6,3 itu kita ketahui X1 sama dengan 6 dan Y1-nya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan kembali ke dalam rumus tadi yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian menjadi
Y dikurang 3 sama dengan 4 dikali X dikurang 6. Dan setelah dioperasikan, maka diperoleh hasil akhir yaitu Y sama dengan 4X min 21. Oke, selanjutnya yang keempat ada persamaan garis lurus melalui dua titik, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, yang dapat dirumuskan dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, contoh soalnya, tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik A 3,4 dan titik B min 3,6. Nah, dari kedua titik itu kita ketahui pula nilai X1-nya adalah 3, kemudian Y1-nya 4, dan dari titik B kita ketahui nilai X2-nya yaitu min 3, dan Y2-nya yaitu 6, sehingga kita bisa langsung masukkan ke rumus menjadi Y min 4 per 6 dikurang 4 sama dengan X min 3 per min 3 dikurang 3, kemudian menjadi Y min 4 per 2 sama dengan X min 3 per min 6, kita kalikan silang, sehingga diperoleh hasil Y sama dengan min sepertiga X ditambah 9. Baik, yang kelima ada persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada X1 dan sumbu Y pada Y1 dengan rumus X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1. Nah, pada slide terlihat contoh soal untuk menentukan persamaan garis lurus yang memotong sumbu X pada X sama dengan 2 dan sumbu Y pada Y sama dengan 4. Nah, dari soal kita ketahui nilai X1-nya sama dengan 2 dan Y1-nya sama dengan 4. Kok hilang ininya? Nah, kedua nilai tersebut kita masukkan ke dalam persamaan X per X1 ditambah Y per Y1 sama dengan 1, menjadi X per 2 ditambah Y per 4 sama dengan 1. Kemudian kita kalikan silang, menjadi 4X plus 2Y per 8 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kali 8, sehingga menjadi 4X plus 2Y sama dengan 8. Dan diperoleh hasil akhir Y sama dengan min 2X plus 4. Oke, yang terakhir ada persamaan garis lurus yang berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana bentuk garis lurus yang berbentuk AX plus BY plus C itu disebut dengan bentuk eksplisit, implisit maksud saya, sedangkan persamaan garis lurus yang berbentuk Y sama dengan MX plus N itu disebut dengan bentuk eksplisit. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah jika bentuk eksplisit itu, maka antara variabel Y dan variabel X-nya itu terletak pada ruas yang berbeda. Misalnya pada slide terdapat persamaan yaitu Y sama dengan min 3X plus 6. Nah, variabel Y-nya itu ada di ruas kiri sebelah tanda sama dengan, sedangkan variabel X-nya itu ada di sebelah kanan dari tanda sama dengan itu. Sedangkan pada bentuk implisit, antara variabel X dan variabel Y-nya itu terletak pada ruas yang sama. Misalnya pada slide terlihat persamaan 3X plus Y dikurang 6 sama dengan 0, di mana variabel X dan Y-nya itu terletak di ruas kiri tanda sama dengan tersebut. Nah, secara umum, semua bentuk eksplisit itu bisa diubah ke dalam bentuk implisit. Misalnya, Y sama dengan min 3X plus 6 itu bisa kita rubah menjadi 3X plus Y sama dengan 6 plus Y dikurang 6 sama dengan 0. Contoh lainnya, misalnya Y sama dengan 2X plus 5, bisa juga kita rubah ke dalam bentuk implisit menjadi Y min 2X sama dengan 5. Namun, perlu juga diingat bahwa tidak semua bentuk persamaan implisit itu bisa diubah ke dalam eksplisit. Misalnya, pada slide terdapat contoh X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 0 itu tidak bisa dirubah ke dalam bentuk eksplisit. Baik, Deku disajikan kembali contoh soal untuk menentukan persamaan garis dari dua titik sesuai pada gambar grafik yang ada pada slide. Nah, pada gambar grafik tersebut kita lihat ada dua titik yang dilalui oleh garis lurus tersebut, yaitu titik 12,0 kita anggap saja sebagai titik A dan juga titik 0,6 yang kita anggap saja sebagai titik B. Nah, dari kedua titik tersebut kita ketahui bahwa nilai X1 sama dengan 12 dan Y1-nya itu 0, sedangkan dari titik B itu kita ketahui bahwa nilai X1-nya adalah 0 dan maksud saya X2-nya yaitu 0 dan Y2-nya yaitu 6. Nah, nilai tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan min 1 per Y2
min 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1, yang setelah dioperasikan sedemikian rupa akan diperoleh hasil akhir, yaitu Y sama dengan min setengah X ditambah 6. Baik, materi terakhir dari persamaan garis lurus itu adalah hubungan dua garis lurus. Nah, kita misalkan garis lurus yang pertama itu L1 dengan rumus Y sama dengan M1X ditambah N, kemudian garis lurus yang kedua kita misalkan L2 dengan persamaan Y sama dengan M2X plus N2. Nah, hubungannya ada 4, yaitu yang pertama, dua garis lurus dikatakan berimpit jika nilai M1 sama dengan N2 dan N1 sama dengan N2. Kemudian yang kedua, yaitu dua garis lurus dikatakan sejajar jika N1 tidak sama dengan N2. Baik, yang kedua yaitu dua garis lurus dikatakan sejajar jika nilai M1 sama dengan M2, namun nilai N1-nya itu tidak sama dengan N2. Kemudian yang ketiga ada dua garis lurus dikatakan saling tegak lurus bila nilai M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Kemudian yang keempat, dua garis lurus dikatakan saling berpotongan jika nilai jika nilai N1 itu tidak sama jika nilai M1 itu tidak sama dengan N2. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Herlina. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang fungsi linear. Suara aku udah masuk. Yang pertama, apa sih itu fungsi? Fungsi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Di mana variabel yaitu berupa huruf, koefisien angka yang ada di depan variabel, dan konstanta adalah angka tanpa variabel. Contoh persamaan fungsi yaitu pada slide sudah disediakan fungsi f(x) sama dengan 2x plus y plus 5. Nilai 2x, 2 merupakan koefisien dari variabel x, dan y merupakan variabel y, 5 merupakan konstanta karena tidak berhubungan dengan variabel atau huruf. Lanjut, fungsi linear adalah salah satu fungsi yang memiliki derajat tertinggi yaitu 1 dengan persamaan umum y sama dengan mx plus c. Dan fungsi linear ini selalu menghasilkan sebuah grafik garis lurus. Adapun metode menggambar fungsi linear ini dibagi menjadi dua, yaitu metode tabel dan juga metode titik potong. Pada metode tabel ini, kita menyediakan sebuah tabel yang kemudian memasukkan nilai dari X yang sudah diketahui di soal, dan nantinya nilai X tersebut akan menentukan nilai dari Y. Sedangkan jika menggunakan metode titik potong, kita hanya mensubstitusikan sumbu X sama dengan 0, begitu pula dengan sumbu Y sama dengan 0. Contoh fungsinya yaitu Y sama dengan 4X plus 6. Metode menggambar yang pertama kita gunakan adalah metode tabel. Nah, pada metode tabel ini sudah ditentukan nilai X bawah, yaitu min 1,5, 0, 1,5, dan 3. Untuk mengetahui nilai Y, cukup kita substitusikan nilai X ke angka 4 kali min 1,5 tambah 6 sama, menghasilkan hasil Y sama dengan 0, begitu pula dengan angka-angka yang selanjutnya, dan akan menghasilkan grafik garis lurus seperti pada slide. Selanjutnya yaitu metode titik potong.
Metode titik potong sudah saya katakan tadi bahwa hanya mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Dilihat di slide, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan 4X plus 6. X sama dengan min 3/2 sama dengan min 1,5 dan menghasilkan titik potong min 1,5,0. Selanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan 0 yang menghasilkan nilai Y sama dengan 6 dan menghasilkan titik potong 0,6. Dan grafiknya dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kita menyediakan tiga sesi. Setiap sesinya terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Indah. Tahu ya.